Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang decision tree. Bahwa di decision tree ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu bagaimana mengubah sebuah data menjadi sebuah pohon keputusan, atau bagaimana mengolah data. Bagaimana mengolah data, dengan data tersebut bisa dihasilkan keputusan, yang mana keputusan itu bisa digunakan sebagai pendukung keputusan untuk membuat keputusan dalam mengembangkan ataupun untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah menghitung entropi, kemudian menghitung gain, information gain. Entropinya, kemudian information gain. Nah, kalau di sebelumnya kita misalkan datanya adalah seperti ini. Datanya adalah seperti ini. Ada 11 orang mahasiswa, kemudian variabelnya ada 3, yaitu IPK, kehadiran, dan attitude. Dan ini adalah merupakan IS ataupun sistem informasi, sedangkan decision-nya adalah beasiswa. Dan kita akan melihat bagaimana sebenarnya kriteria atau bagaimana sebuah aturan untuk menentukan seseorang itu dapat beasiswa atau tidak. Di mana hasilnya ini yang akan kita gunakan sebagai pendukung keputusan untuk melihat ke depannya yang dapat beasiswa itu dengan kategori apa. Dan di sebelumnya sudah kita coba. Yang pertama adalah menghitung information gain untuk IPK. Karena untuk iterasi pertama ini, kita masih mau menentukan root-nya. Di antara IPK, kehadiran, dan attitude, itu root-nya yang mana? Tentu untuk menentukan root-nya yang mana, maka kita harus mencari information gain, IPK, kehadiran, dan attitude. Information gain atau gain yang paling tinggi, maka itulah nanti yang dibuat sebagai root. Di materi sebelumnya sudah kita cari information gain untuk IPK, information gain untuk IPK, di mana yang pertama dicari adalah entropi sampel, entropi S-nya, yaitu 8 dengan 3. Kenapa 8? Karena 8 ya dan 3 tidak. Nah, sedangkan untuk masing-masing entropi bagus, cukup, dan kurang, itu dilihat dari IPK. IPK itu ada 3 value-nya, bagus, cukup, dan kurang. Maka dicari entropi SPK bagus, entropi cukup, dan entropi kurang. Nah, hasilnya itulah dihasilkan information gain, information gain dengan nilai 0,0049. Nah, inilah gain untuk PK. Nah, berikutnya kita akan cari gain untuk variabel ataupun atribut yang lainnya. Variabel yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat information gain untuk kalau sebelumnya sudah kita lihat untuk IPK, IPK. Nah, kemudian kita akan cari information gain untuk kehadiran. Nah, yang pertama kita lakukan adalah melihat value kehadiran itu ada berapa. Value-nya ada 3, yaitu kehadirannya tinggi, kemudian kehadirannya sedang, kemudian kehadirannya rendah. Nah, sekarang kita lihat
tinggi berapa dapat beasiswa, berapa yang tidak. Untuk yang sedang juga berapa yang dapat beasiswa, berapa yang tidak. Dan untuk yang rendah, berapa yang beasiswa, berapa yang tidak. Maka dari sini bisa kita lihat, tetap kita menggunakan yang pertama sampel, ya. Sampel yaitu entropi daripada beasiswa, dapat beasiswa ya atau tidak, atau entropi decision, yaitu 8 dan tidak. Nah, kalau kita lihat di sini, entropi sedang 3 dan 0. Dalam hal ini, kehadirannya yang tinggi, kehadiran tinggi, ya ada 3. 1, 2, kemudian tidak. Sedangkan yang tidak adalah 0. Ya, yang tidak ada 0. Tidak ada kehadiran tinggi, tidak dapat beasiswa. Ya, yang kehadirannya yang tinggi, yang dapat beasiswa. Nah, itulah yang di sini. 3 dan 0. Kemudian dengan cara yang sama, dihitunglah entropinya, maka entropi tinggi sama dengan 0. Ya, dengan cara yang sama. Ya, dengan cara yang sama pada materi sebelumnya, yaitu dengan menggunakan rumus ini. Ya, 3 dan 0. Berarti 3/3 log 2, 3/3 dikurang 0/3 log 2, 0/3. Maka hasilnya adalah 0. Nah, kemudian dihitung berikutnya adalah entropi sedang. Entropi sedang jumlahnya ada 5, 4 yang positif, 1 yang negatif. Maka entropi kehadiran sedang 0,7219 dengan cara yang sama. Berikutnya adalah entropi S rendah atau kehadiran rendah, 1 yang ya, 2 yang tidak. Maka 1/3 log 2, 1/3 dikurang 2/3 log 2, 2/3, hasilnya adalah 0,9183. Nah, kemudian untuk mencari gain kehadiran, information gain kehadiran, dengan cara yang sama, entropi S dikurang 3/11, artinya ini adalah untuk entropi value yang pertama, tinggi, 3/11 entropi S tinggi, kemudian 5/11 entropi sedang, 5/11 dari ini, total sedang itu adalah 5, sedangkan total keseluruhan adalah 11, maka 5/11 entropi S sedang, kemudian 3/11 entropi S rendah. Jadi itu diperoleh dari 3, ya, jumlah kehadiran 3. Maka 0,84 dikurang 3/11 kali 0. Kenapa 0? Karena nilainya 0. Kemudian 5/11, ya, 5/11 dikali entropi S rendah adalah 0, ini. Kemudian 3/11 dikali 0,9183, hasilnya adalah 0,2668. Nah, itulah untuk information gain untuk atribut kehadiran. Nah, berikutnya kita cari untuk attitude. IPK sudah, kehadiran sudah. Nah, sekarang kita lihat untuk attitude. Nah, sama seperti cara sebelumnya, kita lihat dulu, attitude itu value-nya ada berapa? Nah, attitude ada 2, yaitu baik dan kurang. Nah, sekarang kita akan lihat berapa baik itu, berapa ya beasiswa ya, berapa tidak. Begitu juga dengan attitude kurang, berapa ya, berapa tidak. Maka dengan cara yang sama, kita melihat di sini, S baik, ya, atau attitude baik,
6 dan 0. 6 positif, 0 negatif. Sedangkan untuk yang kurang, 2 ya, 3 minus. Maka hasilnya akan 0,9710. Nah, maka information gain untuk kehadiran, untuk attitude, attitude sama dengan entropi S dikurang 6/11. Kenapa 6/11? Value yang pertama adalah baik. 6 totalnya adalah 11. Dikurang 5/11, ini adalah information gain, entropi attitude kurang 5, totalnya adalah 11. Maka 0,854 ini tetap masih di 0,54 dikurang 6/11 kali 0 dikurang 5, maka hasilnya sama dengan 0,4040. Baiklah, dari 3 nilai information gain di atas, attitude adalah nilai yang terbesar, yaitu 0,4040. Ya, attitude 0,4040, sedangkan untuk kehadiran itu 0,2668. Ya, sedangkan untuk IPK sama dengan 0,0049. Yang terbesar sekali lagi adalah attitude. Maka dari situ bisa kita lihat root-nya yang mana, gitu kan? Root-nya yang mana? Nah, IPK, kehadiran dan attitude, maka root-nya adalah attitude. Kenapa? Karena information gain-nya yang paling tinggi. Maka di sini attitude, root. Oke, root. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menurunkannya. Setelah kita tentukan root sebagai attitude adalah sebagai root, maka berikutnya adalah ketika kita lihat cara menurunkan pohonnya, ya, cara menurunkan pohonnya. Kita lihat value baik dan kurang. Kita lihat attitude baik dapat beasiswa, ya. Yang kedua, attitude baik beasiswa, ya. Attitude baik beasiswa, ya. Attitude baik beasiswa, ya. Baik, ya. Baik, ya. Karena semua ya, karena semua ya, artinya setiap attitude baik ya, maka di sini kita buat attitude baik nilainya adalah ya. Attitude baik sama dengan ya. Karena semua ya. Sekali lagi karena semua ya. Ya. Maka untuk attitude baik ya. Nah, sekarang dilanjutkan untuk rekursi level 0 iterasi ke-1, yaitu untuk yang kurang. Ya, untuk yang kurang. Kalau kita lihat di sini, attitude kurang ya, attitude kurang tidak. Nah, untuk attitude value kurang ada 2 nilai, yaitu ya dan tidak. Maka tidak bisa kita buat di situ ya atau tidak. Tetapi kita harus mencari not. Kita harus mencari simpul lagi, yaitu di antara IPK dan kehadiran. Ya, karena attitude itu ada attitude kurang, ada iya dan tidak. Tidak bisa langsung kita buat di situ iya atau tidak. Tapi kita harus mencari not lagi di situ IPK dan kehadiran. Mana gain yang paling tinggi, itulah nanti yang dibuat di situ. Ya, sekali lagi, mana gain yang paling tinggi antara IPK dan kehadiran, itulah yang dibuat di sini. Jadi tidak bisa langsung dibuat sebuah down atau simpul paling luar ya atau tidak. Tapi harus kita cari lagi di sini cabangnya. Yaitu cabangnya adalah di antara IPK dan kehadiran. Khusus untuk yang kurang. Ya, khusus untuk yang kurang. Maka untuk hal ini
kita harus mencari information gain untuk IPK. Nah, namun entropi S-nya, entropi sampelnya sekarang kita ambil untuk yang sampelnya. Kalau tadi di awal adalah 8 dan 3, 11, 8 ya, 3, 11. Nah, sekarang sampelnya kita ambil khusus yang khusus yang entropi untuk attitude kurang, ya, attitude kurang. Nah, attitude kurang itu jumlahnya ada 5. Dari mana 5 ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 sampelnya. Kalau di awal tadi ada 8, sekarang sampelnya ada, di awal tadi 11. Nah, sekarang sampelnya adalah 5. Kurang, 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 kurang. Nah, sekarang kita lihat yang kurang berapa yang ya, yang kurang berapa yang tidak. Maka kurang ya, kurang tidak, kurang ya, berarti ianya 2, kurang tidak, kurang tidak. Berarti untuk value attitude kurang, ya adalah 2, sedangkan tidaknya adalah 3. Nah, itu maka di sini sampel kurang 2 positif, 3 negatif. Ya. Nah, maka dengan cara yang sama, sekarang kita cari untuk information gain untuk IPK dan kehadiran. Nah, dengan cara yang sama, kita lihat value IPK itu ada 3, yaitu bagus, cukup, dan kurang. Maka untuk sampel kurang, ya, untuk sampel kurang, yaitu tadi ada 5, sekarang kita lihat sampel bagus untuk sampel kurang, 1 positif, 1 dan tidak. Nah, kalau kita lihat datanya, kita lihat di sini bagus, ya, bagus terhadap kurang. Jadi kita tidak melihat lagi bagus untuk yang attitude ya, tapi kita lihat pasangannya bagus kurang. Nah, jadi kita lihat di sini, ya, yang ini tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena dia sudah di attitude baik. Jadi ini fokus kita lihat sampelnya yaitu attitude yang kurang. Jadi yang kurang ini yang dilihat. Artinya IPK, setiap value IPK ini dibandingkan terhadap sampel attitude yang kurang. Maka bagus kurang ya 1, bagus kurang ya 1. Nah, dalam hal ini 1 positif, 1 negatif. Maka entropi S bagus untuk attitude kurang 2. Nah, ini 1 positif, 1 negatif. Dari mana? Ini. Bagus kurang, ya. Bagus kurang, tidak. 1 dan 1. Ya. Sekarang kita lihat untuk sampel cukup. Dengan cara yang sama, ya, kita yang melihat sekarang, kita pasangkan dengan atau kita bandingkan dengan attitude kurang. Maka cukup kurang 1, cukup kurang tidak. Nah, karena nilainya sama, berarti tetap juga nilainya adalah 1-1, 1-1 berarti tetap 2. Oke. Sedangkan untuk IPK kurang, ya, untuk IPK kurang, ini hanya 1. Berarti untuk kurang, yang ianya adalah 0, yang kurang, yang tidaknya adalah 1. Maka nilainya adalah 1. Ini. S kurang adalah ini. Nah, sekarang kita lihat untuk entropi IPK, ya, untuk entropi IPK, maka ini tadi entropi sampelnya 2 dengan 3, ya. Sedangkan untuk bagus 1/2 log 1/2 dikurang 1/2 log 1/2, maka nilainya 1. Sedangkan untuk entropi S kurang adalah nilainya adalah 0. Ya, adalah 0. Maka entropi S bagus 1, entropi cukup 1, entropi kurang sama dengan 0. Nah, berikutnya adalah mencari gain untuk IPK. Untuk iterasi yang pertama. Maka nilainya sama dengan entropi S dikurang 1/5, 2/5,
entropi bagus, 2/5 entropi cukup, kemudian 1/5 entropi kurang. Kenapa 2/5? Karena jumlah sampelnya adalah 5. Maka hasilnya adalah 0,1710. Dengan cara yang sama, kemudian untuk kehadiran, ya, untuk kehadiran sama, ya, kehadiran ini kita sekarang lihat value-nya ada 3, sama ya, tinggi, sedang, rendah. Tapi ingat, selalu pasangkan dengan yang kurang. Sedang, kurang, ya. Sedang, kurang, ya. Sedang, kurang, tidak. Berarti untuk yang kehadiran sedang, 2 positif, 1 negatif. Artinya 2 yang ya, 1 yang tidak. Ya. Nah, itu untuk yang kehadiran kurang, 2 positif. Ya, sedangkan yang tidaknya adalah 3. Sama ya. Maka dengan cara yang sama kita lihat lagi untuk kehadiran tinggi. Kehadiran tinggi, kalau kita lihat di sini kehadiran tinggi, apakah ada yang attitude kurang? Apakah ada attitude kurang untuk kehadiran tinggi? Tidak ada. Maka 0. Ya, di sini nilainya adalah 0. 0 yang positif, 0 yang negatif untuk kehadiran yang tinggi. Ya, kehadiran yang sedang 2 dan 1, maka 0,98. Kemudian kehadiran rendah 0 dan 2, maka dia 0. Nah, maka information gain-nya adalah entropi S dikurang 0/5, entropi S tinggi, S sedang, dan S rendah, maka 0,42. Dari nilai information gain di atas, kehadiran adalah yang terbesar. Ya, kehadiran adalah yang terbesar. Kenapa? Karena 0,42. Sedangkan IPK 0,17. Maka di sini dibuat adalah kehadiran. Ya, attitude baik ya, attitude kurang kehadiran. Nah, kemudian bagaimana cara menurunkannya? Oke, setelah dapat kemarin, cara menurunkannya adalah kehadiran. Berarti kurang, maka di sini bisa kita lihat, saya coba berikan kurang. Nah, sekarang kita fokus dengan yang kurang. Fokus dengan yang kurang. Oke, maka cara menurunkannya, kehadiran sudah ditetapkan tadi di sini adalah kehadiran. Ya, kehadiran. Maka kita lihat yang pertama, kehadiran tinggi. Karena nilai kehadiran ada 2, tinggi, sedang, rendah. Maka kita lihat di sini untuk yang tinggi, kehadiran tinggi. Apakah ada attitude kurang kehadiran tinggi? Kurang kehadiran tinggi, nggak ada. Kurang tinggi, tidak ada. Kurang tinggi, tidak ada. Maka karena tidak ada, maka di sini kita buat kehadiran tinggi, tidak. Tidak. Nah, sekarang kehadiran sedang. Oke. Kurang kehadiran sedang, ya. Kurang kehadiran sedang, ya. Kurang kehadiran sedang, ya. Kurang kehadiran sedang, tidak. Nah, sama. Dalam hal ini ada 2 nilai, ya. Yang attitude-nya kurang, kehadirannya sedang, ada yang iya, ada yang tidak. Maka kalau seperti ini tidak bisa kita buat ya atau tidak, tapi harus dibuat cabangnya. Di sini harus dibuat cabangnya. Ya, dengan cara yang sama, ya, dengan cara yang sama, maka cabangnya apa? Karena tinggal 1, maka di situ sudah otomatis IPK. Otomatis IPK. Seandainya misalnya ada 4 variabel, ada 1 lagi variabel, maka untuk menentukan
di situ apakah IPK atau atribut yang lain, nah harus dicari lagi information gain-nya. Mana yang paling besar, itulah di situ cabangnya. Tapi karena tinggal satu, maka otomatis itu adalah IPK cabangnya. Ya. Di sini tadi karena ada dua iya, ya kehadiran sedang iya dan tidak, maka di sini harus ada cabang. Nah, cabangnya otomatis berarti IPK. Oke, IPK. Nah, jadi kita lihat kehadiran sedang IPK. Nah, saya lanjutkan lagi. Kehadiran sedang IPK, kemudian IPK, kemudian sedang kurang. Oke. Nah, sekarang kita lihat attitude kurang, kehadiran sedang. Kita fokus di yang tiga itu. Nah, untuk yang bagus, IPK bagus, kalau kita lihat dari sini, kurang sedang bagus, jawabannya adalah ya. Nggak ada yang tidak. Berarti di situ otomatis kita buat ya. Nah, sedangkan untuk IPK cukup, nah, untuk atribut yang kedua, kurang sedang cukup, ya. Kurang sedang cukup, ya. Maka di situ kurang sedang cukup, ya. Kemudian IPK kurang, IPK kurang. Tadi bagus, ya. Cukup, ya. IPK kurang, tidak. IPK kurang, tidak. Maka sudah terjawab. Oke, maka sudah terjawab. Nah, IPK bagus, cukup, ya. IPK kurang, tidak. Nah, satu lagi untuk kehadiran yang kurang, ya, untuk kehadiran kurang. Nah, untuk kehadiran kurang, ya, tadi kehadiran berikutnya adalah untuk IPK yang kehadirannya kurang, attitude kurang, kehadirannya kurang, attitude-nya kurang, kemudian kehadirannya attitude kurang, kemudian kehadirannya rendah, maka nilainya adalah tidak. Kurang rendah, tidak. Kurang rendah, tidak. Maka di sini kehadirannya adalah yang kehadiran rendah, maka di sini kurang. Ya, maka kehadiran rendah tidak. Maaf, kehadiran rendah tidak. Jadi attitude-nya kurang, kehadirannya rendah, maka tidak dapat beasiswa. Ya, tidak dapat beasiswa. Nah, baik, itulah pohonnya. Itulah pohonnya. Inilah pohon keputusannya berdasarkan data ini. Ya, jadi data ini diubah sekarang menjadi pohon keputusan. Nah, sekarang bagaimana cara membuat keputusannya? Pohonnya sudah dapat. Bagaimana cara membuat rule-nya? Cara membuat rule-nya adalah yang pertama, jika attitude-nya baik, maka dapat beasiswa. Itu yang pertama. Jika attitude-nya baik, maka dapat beasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, jika attitude-nya baik, jika attitude-nya kurang dan kehadirannya tinggi, maka tidak dapat beasiswa. Tetapi, jika attitude-nya kurang, namun kehadirannya sedang, dan jika attitude-nya kurang dan kehadirannya sedang, dan IPK-nya bagus, maka dapat beasiswa. Kemudian, jika attitude-nya kurang, kehadirannya sedang, maka IPK-nya dan IPK-nya cukup, maka ya. Nah, itulah yang dibuat rule-nya di situ. Itulah yang dibuat keputusannya. Maka berikutnya, setiap orang yang IPK-nya baik, maka dapat beasiswa. Setiap yang attitude-nya baik, maka dapat beasiswa.
Nggak perlu kita lihat kehadirannya berapa, nggak perlu kita lihat IPK-nya berapa, tapi kalau attitude-nya baik, pasti dapat beasiswa. Itulah keputusan yang dibuat untuk masa yang akan datang. Ya, dari berdasarkan rule ini. Setiap orang yang attitude-nya baik diterima beasiswa. Nggak perlu kita lihat IPK-nya ataupun kehadirannya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Inilah finalisasi daripada decision tree. Sekian dan terima kasih.